Tes. Tes. Shalom. Eh, Tolong diisi yang depan duluan ya, biar tersusun rapi. Terima kasih. Nanti untuk para guru malual lepas CD, nanti sebelum warta kor, sebelum warta. Terima kasih. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa.
Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bermasmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih,
Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu saat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan dan kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku memanggilkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara responsoria. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan Yesus gembalaku, aku ini domba-Mu. Kau selalu di hatiku, aku ikut padamu. Aku ikut padamu. Aku ikut padamu. Kau selalu di hatiku, aku ikut padamu. Saat terjadi bencana, Kau menghibur hatiku. Bila jalanku terlihat, aku ikut padamu. Aku ikut padamu. Aku ikut padamu. Bila jalanku terlihat, aku ikut padamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya.
skor untuk pelajar sidik. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Berikut akan kami bacakan Warta Jemaat AKBP Harapan Jaya untuk 1 minggu ini. Warta Jemaat Minggu 30 April 2023. Yang pertama, nama minggu. Hari ini Minggu 30 April 2023 adalah Minggu Jubilate dengan topik Minggu Tuhan Setia dalam Pemeliharaannya.
Yang kedua, pelayan ibadah kebaktian Minggu. Pelayanan ibadah hari ini Minggu 30 April 2023 dapat dilihat dalam warta. Yang ketiga, berita dan pengumuman. 1. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 7 Mei 2023, jemaat kita akan mengadakan baptisan kudus kepada anak-anak jemaat kita. Bagi orang tua yang akan membawa anaknya ke pembaptisan kudus supaya menghadiri bimbingan baptisan pada hari Kamis 4 Mei 2023 pukul 17 WIB bertempat di gereja ini serta membawa surat pengantar dari sintua wilayah masing-masing. 2. Jemaat diterima kembali. Mulai hari ini telah diterima kembali menjadi jemaat AKBP Harapan Jaya, yaitu keluarga Bapak Asan Sidaputar, Ibu Rosmaida Boru Nainggolan, alamat Kapling Rawa Bambu, Jalan Al-Kapsar 3 nomor 32, wilayah Kanaan. 3. Berita duka. Pada hari Kamis 27 April 2023 telah meninggal dunia Bapak Lid Bernard Sinaga, tutup usia 78 tahun, alamat Rawapasung, wilayah Eprata. Marilah kita bawakan dalam doa, semoga Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Patangyangan wilayah. Yang menjadi tuan rumah Patangyangan wilayah hari Selasa 2 Mei 2023. Wilayah Yerusalem di rumah keluarga Petamba Borunababan bertempat di aula gereja. Wilayah Kanaan di rumah keluarga Nyonya Raja Guguk Boru Parhusip bertempat di Kapling Rawa Bambu RT 007 RW 016. Wilayah Galilea di rumah keluarga Estobing Boru Silayen bertempat di perumahan Permata Hijau Permai Blok F4 nomor 12A. Wilayah Judea di rumah keluarga Ertogatorop Boru Sitorus bertempat di perumahan Pesona Anggrek Blok B9 nomor 21. Wilayah Sion di rumah keluarga Asibuea Boru Sinaga almarhum bertempat di perumahan Pesona Anggrek Blok A17 nomor 3. Yang menjadi tuan rumah Patangyangan wilayah hari Rabu 3 Mei 2023, wilayah Bethlehem di rumah keluarga S. Simanjuntak Boru Silalai bertempat di Kapling Rawa Bugel nomor 70 RT 02 RW 10. Wilayah Ermon di rumah keluarga AG Sirait Boru Nainggolan bertempat di perumahan Titian Kencana Blok B4 nomor 19. Wilayah Jetun di rumah keluarga S. Simanjuntak Boru Tampu Bolon di Jalan Stella Maris nomor 13C Harapan Jaya. Wilayah Eprata di rumah keluarga D. Hutahayan Boru Sirait bertempat di Rawapasung. Wilayah Nasaret di rumah keluarga L. Situmorang Boru Pasaribu, alamat perumahan Titian Asri Blok D2 nomor 31. 5. Bajar Naposo Bulung. Dalam rangka Parheon Naposo, maka untuk penggalangan dana mulai hari ini melakukan bajar bertempat di teras gereja. Marilah kita mendukung kegiatan tersebut. 6. Sumbangan pembenahan gereja. Gereja kita telah menerima sumbangan dari Nanci Austin Boru Simangunsong dari wilayah Jetun senilai Rp500.000. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangannya. Yang keempat, keuangan.
Laporan keuangan gereja dapat kita lihat di watak. Saldo kas keuangan gereja petanggal 30 April 2023, Uria dan Diakoni sebesar Rp267.827.317, Pusat sebesar Rp1.845.250, Pembangunan dan perawatan sebesar Rp122.503.410, Transitoria sebesar Rp2.975.000, sarana jalan dan parkir sebesar Rp97.839.000. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan pada minggu ini berupa iuran, ucapan syukur, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaannya. Yang kelima, ulang tahun. Jumlah jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu ini sebanyak 31 orang. Parhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita terambil dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikianlah watak jemaat untuk satu minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bukalah pintu gerbangnya, rumah Tuhan
berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Ibu bapak, saudara-saudari yang percaya kepada Tuhan, pada minggu ini yang bernama Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah seluruh bumi, firman yang meneguhkan kita dan memberangkatkan kita untuk menjalani kehidupan kita, tertulis dalam Mazmur pasal 100 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 5. Saya akan membacakan bagi kita semua, kiranya ibu bapak, saudara-saudari boleh mendengar dan menghayati firman ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Jubilate hari ini, yang artinya bersorak-sorai seluruh bumi, kita diajarkan oleh Mazmur pasal 100 bagaimana hidup orang beriman, bagaimana hidup orang yang sudah ditebus Yesus Kristus tidak akan pernah lepas hidupnya dari beribadah. Jadi rumusannya, supaya orang nampak jelas dilihat dia adalah orang beriman, orang percaya, hidupnya tidak akan pernah lepas dari beribadah. Beribadah di gereja, beribadah di rumah, beribadah di tempat pekerjaan, beribadah di sekolah, beribadah di mana saja. Tapi ada fenomena. Saat ini kita orang Kristen sudah banyak masuk dalam pemahaman ibu bapak saudara-saudari, beribadah itu hanya di gereja. Beribadah itu hanya di kamar atau di rumah kita masing-masing ketika kita berdoa. Cara pandang seperti ini membuat hidupnya, hidup beribadahnya jatuh menjadi rutinitas. Sesuatu yang hal yang udah biasa. Dia secara rutin untuk beribadah. Padahal makna dari hidup beribadah sangat-sangat luas. Berbeda dari seperti rutinitas, seperti anak sekolah yang mulai dari hari Senin sampai hari Jumat mungkin dia harus pergi ke sekolah, berangkat dari jam 6, masuk setengah 8 atau jam 7, pulang jam 2 atau pulang jam 5. Orang yang bekerja, dia berangkat pukul 5 subuh, dia pulang pukul 4 sore, seperti itu. Padahal peribadahan, hidup beribadah tidak demikian. Hidup beribadah itu berasal dari kata abodah.
Abodah artinya adalah hidup yang penuh untuk mengabdi. Hidup yang penuh untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan petikan, hidupku ini Tuhan bukan karena kuat kuasaku. Hidupku ini Tuhan hanya karena anugerah-Mu. Hidupku ini Tuhan hanya kesempatan yang Tuhan berikan kepadaku. Makanya pengkhotbah mengatakan hidup manusia seperti uap. Yakobus juga mengatakan hidup manusia seperti uap, sebentar terlihat, sebentar lagi tidak kelihatan. Maka kembali saya tekankan bahwa hidup beribadah adalah hidup penuh dengan pengabdian dan berbakti. Berbakti di mana saja, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Bukan berbakti hanya di gereja, tetapi harus berbakti di sepanjang hidup. Kadang proses peribadahan sekarang, baik di gereja HKBP, baik di gereja tetangga dan lain sebagainya, hidup peribadahan itu kadang seperti waktu beribadah dia mau menangis, mengingat anugerah Tuhan, sampai dia menepuk dadanya. Kadang dia menunduk karena saking herannya akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi tangisannya, hidup menunduknya hanya 2 jam saja, seperti lagu ST12 ya. Hidupnya hanya 2 jam saja dia tunduk kepada Tuhan. Dan firman ini mengajak kita, hidup beribadahmu tidak akan pernah dibatasi oleh tempat. Hidup beribadahmu tidak akan pernah dibatasi waktu. Hidup beribadahmu harus total, bukan rutinitas. Hidup beribadahmu harus berbakti, bukan hanya untuk melihat atau ikut serta. Itu yang ditekankan oleh nats ini. Pemazmur dalam konteks Mazmur 100 ini, hidup bangsa Israel ketika sudah 50 tahun pada tahun Yobel, mereka akan bersuka cita lepas dari segala perbudakan, lepas dari segala hutang. Maka mereka mampu untuk beribadah, bersuka cita, bersorak-sorai. Bahkan mereka melompat-lompat akan sukacitanya karena bebas dari perbudakan, bebas dari utang. Nah, saat ini kita diajarkan oleh firman ini, Ibu Bapak Saudara-saudari. Kenapa hidupmu harus berbakti total dalam memuji dan bernyanyi kepada Tuhan? Karena hidup kita sudah bebas dari dosa, sudah memperoleh keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukup hanya keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, tetapi kebangkitanmu pun dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita beribadah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling utama dan terutama dalam hidupmu adalah pengabdianmu kepada Tuhan dari segi perilaku, perkataan, tindak tanduk, dan integritasmu seturut dengan firman Tuhan. Hal yang terutama dan paling utama adalah hidup beribadah, pengabdianmu kepada Tuhan. Kamu harus takut kepada Tuhan. Kamu harus setia kepada Tuhan. Seperti khotbah sekolah minggu tadi pagi, yang diperhadapkan antara Nebukadnezar dengan 3 sahabat yang kompak dan setia kepada Allah, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nebukadnezar mengajarkan atau menugihon, menekankan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sembahlah Tuhan yang kusembah, jika tidak kamu akan dilempar ke api yang menyala-nyala. Tetapi apa jawabnya Sadrak, Mesak, dan Abednego?
Ketika dia sudah total berbakti dan mengabdi kepada Allah, dia mengatakan, aku tahu, kami tahu, Allah yang kami percayai, Allah kami yang sembah mampu melepaskan kami. Dan sorry, kami tidak akan mau menyembah Allah yang engkau sembah. Itu mewujudkan bahwa ketika apapun persoalan dalam hidupnya, tekanan seperti apapun, totalitasnya, keseriusannya, pengabdiannya harus melekat bagi orang yang beriman. Kembali lagi, orang yang beriman terlihat dari cara beribadahnya, cara mengabdinya kepada Tuhan. Maka ibu bapak saudara saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alasan kita beribadah dituliskan oleh Nats ini, yaitu karena Dia adalah penciptamu, Dia adalah pemeliharamu, mulai lahir dari rahim ibumu hingga beranjak dewasa, hingga kematianmu, hingga kenaikanmu duduk di sebelah kanan Allah. Dia adalah Allah pencipta, pemelihara, dan penebus. Itu alasan yang pertama beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah masukkan dalam cara berpikirmu kamu lahir karena ayah dan ibumu. Tidak. Kamu lahir karena Tuhanlah yang menciptakan. Karena Tuhanlah yang memelihara, karena Tuhanlah menjamin hidupmu mulai dari lahir hingga kebangkitanmu. Itu alasan beribadah. Yang kedua, karena Allah, Tuhan, Yesus dan Roh itu tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu bersamamu. Apapun keadaanmu, Dia selalu bersamamu. Harus percaya akan kehadiran Tuhan dalam setiap hidupmu. Dalam Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 4, pemazmur mengimani, lebih baik saya diam dalam pelataran Tuhan sepanjang hari, karena dia meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu hadir untuk hidupnya. Hidup hadir dalam masalahmu, hidup dan hadir dalam sukacitamu, hidup dan hadir mulai dari kecil hingga sampai kematianmu. Itu alasan beribadah. Maka ketiga hal ini alasan kita tadi, Dia pencipta, pemelihara, dan penebus kita sampai kebangkitan kita. Dia tidak pernah meninggalkanmu, Dia hadir dalam setiap hidupmu. Dan yang ketiga adalah Dia selalu baik, kasih setianya selama-lamanya. Dia selalu baik. Kebaikan Tuhan yang pertama yang jarang kita perhitungkan adalah kita masih hidup sampai saat ini, menerima napas kehidupan. Karena setiap detik kita bernapas, karena sepanjang usia kita masih hidup sampai saat ini, kita sangat sedikit melihat itu adalah kasih setia Tuhan bagi kita. Kita sangat jarang melihat bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kita sering memperhadapkan Tuhan itu tidak baik karena apapun permohonanmu atau permintaanmu tidak dikabulkan segera. Ingat, napas kehidupan itu bukti nyata kebaikan Tuhan bagi kita saat ini. Coba ibu bapak saudara-saudari, coba masuk ke satu ruangan, ada yang dinamakan ruang hampa, masuk aja 1 menit, rasakan bagaimana ngap-ngapan di situ, hampir mati. Ruang hampa. Sekarang kita hidup dalam kemerdekaan, alam Indonesia sungguh indah. Bangsa kita termasuk bangsa yang nyaman untuk didiami. Mencari pekerjaan tergolong mudah dibanding pada bangsa-bangsa lain. Hidup bertetangga tergolong masih akur daripada tempat-tempat lain. Kita jarang melihat ada nuklir dari selatan ke utara.
Kita melihat alam kita hijau, kita melihat gedung-gedung kita makin tiap tahun ada yang bertambah. Di negara lain kita lihat ada peluru, ada bom, ada lain sebagainya. Apakah Tuhan itu tidak baik bagi kita? Tuhan itu sangat baik bagi kita. Jangan pernah katakan di dalam kehidupanmu Tuhan tidak baik. Bagaimanapun keadaanmu sekarang, Tuhan itu baik dan tetap baik. Kasih setianya selama-lamanya. Dan yang paling membahagiakan kita untuk berjubilate yaitu di ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Ini yang terakhir. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dari generasimu ke anakmu, ke generasi anakmu, turun-temurun tanpa ada batas yang bisa membatasi kasihnya tetap. Kasihnya tetap. Maka itu ketika kita sudah mengerti apa alasan beribadah, sekarang bagaimana beribadah? Pemuda, pemudi, beribadah jangan pernah kamu datang ke gereja hanya untuk setor muka. Kamu harus bernyanyi, kamu harus bersorak, kamu harus gembira melihat ketika aku sampai ke gereja ini, aku melihat Tuhan hadir, aku melihat kedamaian, aku merasakan disalibnya aku ditebus. Bagaimana beribadah? Jangan pernah main-main beribadah. Makanya kalau di dogma kita gereja HKBP, kalau ada orang yang terlambat sudah masuk di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Ada yang terlambat, pasti ada yang kurang dalam hidupnya. Jadi persiapan untuk beribadah itu harus total. Tidak semata-mata menyisakan waktumu untuk mengabdi kepada Tuhan, tetapi waktu khususmu harus kepada Tuhan. Ya, perguru Malua, saat ini saya agak bersuka cita, agak ramai yang bergereja ini. Mayoritas masih muda. Mulai saat ini tanamkan dalam hatimu, ketika kamu beribadah, alasannya sudah ada tadi 3 yang harus kamu ketahui. Yang pertama, ketika kamu beribadah, bagaimana aku mempersiapkan diriku, memberikan waktuku, bukan sisa-sisa, untuk mengabdi kepada Tuhan. Waktumu penuh untuk Tuhan. Dengan cara apa? Bernyanyi, bersorak, bergembira. Apalagi di minggu sore di gereja kita HKBP Harapan Jaya ada full band yang mendukung semangat-semangat muda melihat karya besar Tuhan melalui talenta-talenta, nyanyian-nyanyian yang menggembirakan dan bersemangat. Lah, ini suatu rasa syukur bagi kehidupan kita. Terus yang kedua, bagaimana kita beribadah? Mengaku dan menghormati Tuhan. Apa artinya, Mang? Bagaimana beribadah mengaku dan menghormati Tuhan? Bagaimana pakaianmu menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan? Perhatikan. Jangan sama mau pergi ke mall, pergi ke gereja. Bagaimana Tuhan Yesus duduk di sini melihat kamu? Pakaianmu tidak sopan. Bagaimana hidup? Bagaimana kamu mengabdi kepada Dia? Mengaku dan menghormati Tuhan. Jangan waktu menikah saudara kamu pakai kebaya rapi, pakai songket dan lain sebagainya. Tetapi ketika datang ke gereja, hal-hal yang membuat saudara-saudarimu yang duduk di samping kiri jatuh ke dalam pencobaan tidak kamu jaga. Maka bagaimana beribadah? Akui Dia Tuhan yang berkuasa, yang menciptakanmu pada awalnya sudah baik dan tidak pernah salah. Tuhan menciptakanmu, hormati Dia melalui perilaku, melalui pakaian, melalui pikiran, terlebih melalui hati. Karena temanmu yang beribadah
saya mampunya melihatmu dari rupamu dan pakaianmu. Hanya Tuhan yang tahu melihat hatimu. Tetapi orang yang beribadah harus menghormati juga orang yang hanya mampu melihat sisi luar. Amin. Jadi pemuda-pemudi Jemaat HKBP Harapan Jaya, mindsetnya untuk beribadah sudah harus mulai bergerak 180 derajat. Aku datang mengabdi, aku melihat Tuhan dalam kehidupanku. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita beribadah? Bahwa kita harus mengakui bahwa kita adalah domba, gembalaannya. Itulah yang diibaratkan dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Kita adalah orang yang sangat perlu dituntun mulai dari lahir sampai mati. Artinya kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Harus selalu dituntun dan digembalakan. Berbeda dengan ayam. Ayam ketika telurnya menetas dia langsung berdiri, langsung mematok, tuk tuk dan sebagainya. Kerbau ketika dia dikeluarkan dari rahim kerbau indungnya, dia langsung berdiri, agak goyang-goyang dikit. Tetapi kamu harus selalu ditopang. Domba yang harus dipelihara mulai dari nol sampai ujung hidup. Jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. Hidupmu seperti domba yang selalu dipelihara. Makanya Tuhan datang melalui Yesus Kristus. Kita nggak mampu lagi lepas dari dosa. Kita tidak mampu lagi tanpa penuntun. Dia mewujudkan dirinya menjadi manusia, menjadi Yesus. Dia memberikan darahnya untuk tebusan akan dosa-dosa kita, untuk tebusan akan hidup kita sampai turun-temurun. Makanya kita layaknya seperti domba yang butuh gembala. Itulah beribadah. Seperti hamba yang butuh tuannya. Gak mungkin ada hamba tanpa ada tuan. Harus ada tuannya. Tuannya adalah Yesus Kristus. Maka kesimpulan dari khotbah ini, ibu bapak, saudara-saudari yang percaya kepada Kristus Yesus, sekarang kita masuk minggu jubilate, bersukacitalah melihat pemeliharaan Tuhan ini yang sungguh luar biasa dalam kehidupanmu. Rawat dan jagalah ibadahmu, karena itulah yang terutama dan paling utama dari segalanya dalam hidupmu. Bersyukur dan akuilah Tuhan itu sudah baik, tetap baik sampai turun-temurun, dari generasi sampai generasi, forever, selalu, everlasting. Dia akan tetap baik samamu. Ingat, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas firman ini yang membuka hati dan pikiran kami. Bagaimana kami mengevaluasi pengabdian, penyerahan diri kami dalam setiap ibadah kami, baik ibadah di gereja, di rumah, di tempat pekerjaan, di segala tempat. Kiranya Roh-Mu bersama kami selalu mengajar, mengetuk hati kami bahwa kami harus selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Engkaulah gembala kami, Engkaulah yang menuntun kami, karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bapa di surga, berkatilah jemaat-Mu ini, Amang Inang, pemuda-pemudi Gereja HKBP Harapan Jaya, begitu juga yang beribadah pada sore hari ini. Berikan kesehatan, umur yang panjang, kekuatan, serta hidup dalam pengharapan apapun masalah dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka tetap berharap bahwa Tuhan selalu hadir untuk memberkati, menolong mereka keluar dari segala masalah. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu ini tunduk, taat akan
kasih setiamu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, berkati seluruh pekerjaan Amang Inang dan jemaatmu yang hadir di sini. Kiranya mereka boleh bersuka cita, bekerja, melayani dalam hati yang tulus, hati yang selalu takut akan Tuhan. Dan kami yakin mereka akan terberkati akan kuasa dan kebesaran Tuhan. Dan kami juga mendoakan seluruh jemaatmu yang hadir pada saat ini, bila mana mereka masih dalam tahap proses pendidikan, mencari pekerjaan, mencari jodoh, biarlah mereka semua selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan yang menuntun, membuka hati, memberikan hikmat dan pengertian, agar mereka menemukan akan kebenaran daripada Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami akan pulang dari gerejamu ini, melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan selalu menuntun kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Berkatilah kami dalam segala kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku dan jiwaku sembuh, nyawa juga hidupku, harta milikku sembuh. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu, Bapak, saudara-saudari, kami Perhalado dan seluruh yang melayani dalam kebaktian sore ini mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu. Horas, masih jalangan mamu, tuha birak tusiamu netong. Ayo dong. Bahasa Indonesia.